Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon sepertinya memperlihatkan sebuah perubahan perilaku nih, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, Rismon setiap bicara, setiap diwawancarai, itu selalu meledak-ledak, selalu bersemangat, berapi-api. Tapi sekarang, ketika dia menanggapi pernyataan dari Ibu Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, Rismon malah ciut gitu, kayak orang lemes, kayak ayam sayur. Apakah karena ini sebuah ancaman bagi dia? Ataukah dia sudah mendengar pernyataan dari Bapak Arianto Sutadi, penasihat dari Kapolri, yang menyatakan dengan tegas bahwa penyidikan ijazah palsu yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya sudah hampir selesai dan penetapan tersangka sebentar lagi akan dilakukan. Waduh. Ini serangan bertubi-tubi nih kepada Roy Suryo CS. Tapi tidak hanya Rismon, teman-teman. Roy Suryo juga mulai gelagapan, mulai panik ketika berhadapan dengan relawan-relawan Jokowi saat tampil di televisi. Nah, saya punya video di mana Roy Suryo ini ditantang untuk menyebutkan sebuah pasal dalam undang-undang yang selalu dia gembar-gemborkan kalau katanya dia yang membuat dulu di DPR, dia yang membahas itu di DPR ketika menjadi anggota Komisi 1. Tapi kok dia nggak hafal, teman-teman? Ini kan konyol. Nah, terakhir, kita akan melihat sebuah video di mana Bung Hasan Nasbi memberikan komentar pedas dan juga analisis tajam dia mengenai tingkah laku dan perilaku dari Roy Suryo CS yang sebentar lagi mungkin akan masuk bui. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, biar ini kisruhnya tidak berlama-lama, kemudian juga memberikan kejelasan kepada publik, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Penyelidikan di Polda Metro Jaya ini kan kesannya lama, sejak kasus ini naik sidik sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Ya, saya tadi kebetulan sudah tanya sama penyidiknya, katanya apakah ada hambatan atau ada perintah untuk menghentikan? Tidak, proses masih tetap berjalan terus. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin, gitu. amin. Jadi proses di Metro sesuai dengan rencana tetap berjalan, hanya karena kemarin karena ketabrak dengan demo yang banyak sekali itu sehingga para penyidiknya nggak bisa bekerja di sini. Dan sekarang setelah urusan yang demo-demo itu selesai, ini bisa meneruskan kembali dan diharapkan katanya sih penyidikan itu bisa segera selesai. Itu kurang lebih. Nangis kau. Hari ini 17 Oktober 2025, Joko Widodo menghadiri Dies Natalis dan mengaku sebagai alumni. Bentar. Bukan mengaku sebagai alumni, tapi diakui, Rismon. Diakui oleh Rektor Universitas Gadjah Mada dan juga Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Rismon. Itu yang harus kau tahu ya. Jadi bukan mengaku-ngaku, diakui, Rismon. Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 sesuai dengan yang dikatakan oleh Profesor Ova Emilia. Tetapi ya, by definition, secara definisi, alumni itu bukan lulusan. Alumni hanya mendefinisikan bahwa seseorang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada sesuai dengan ADART di Kagama saat ini. Kok kau lemes? Oleh karena itu, kau lemes? Tidak ada relevansinya sama sekali dengan ijazah Joko Widodo. Alah, bilang aja kalau kau udah panik, Rismon. Terima kasih. Coba Anda baca di pasal 17. Saya nggak usah baca, saya ya, buat. Baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya baca tiap hari. Iya. Nah, jadi pasal 18 hafal nggak? Pasal 18 ya. Coba. Bunyi. Pasal 18 ya. Itu silahkan dibuka. Ya. Coba bunyi. Kalau bunyi sekarang. Kalau itu untuk kepentingan publik. Iya. Publik. Nggak hafal dia. Di ngaku-ngaku sebagai dia pembuat pasalnya, dia pembuat undang-undangnya, tapi suri-suri nggak hafal. Ternyata bukan cuma lagu Indonesia aja nggak hafal ya. Pasal yang dia buat pun ya dia nggak hafal ya. Gimana ketika dia jadi anggota dewan tidur kerjanya.
ada 3 pesannya, Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kata-kata adalah alumni yang terbaik yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawan karena sudah menodai, menciderai dan menista UGM. Kalau UGM mengeluarkan ijazah palsu itu nggak benar banget kan, di situ poinnya sebenarnya dari kita sudah gangguan kepribadian atau gimana, ini menarik ini untuk diteliti. Atau misalnya diteliti oleh misalnya dokter-dokter ahli kejiwaan misalnya. Ini ada apa? Ini agak panjang kan, napasnya panjang nih, staminanya panjang. Orang-orang yang tadi disebutkan itu lumayan panjang ini staminanya. Ya mungkin orang-orang biasa, orang-orang lain nggak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Betul. Saya juga nggak punya kompetensi untuk menilai mereka sebenarnya. Tapi ada cerita yang bisa dibagi soal kayak gini. Jadi bisa saja kan misalnya orang ini mitomania. Mitomania itu artinya orang yang akhirnya percaya dengan kebencian dan kebohongan yang mereka lempar. Gitu. Dia percaya, dia meng-create sebuah isu yang nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, tapi kemudian dia percaya dengan itu. Dulu itu di tahun 1690-an di Massachusetts, Amerika, itu ada kasus yang sangat terkenal namanya Salem Witch Trial. Salem Witch Trial itu pengadilan penyihir Salem. Nah, ini diawali oleh anak-anak muda, remaja-remaja pada saat itu. Kalau sekarang kan udah berusia nih orang-orangnya. Kalau ini dulu kejadiannya di kalangan remaja-remaja yang tiba-tiba punya pandangan gaib, punya bisikan-bisikan halus, atau kemasukan roh-roh tertentu, sehingga dia akan menuduh si A, si B, si C penyihir, tapi dengan gaya orang kerasukan. Ya kan nggak bisa dibuktikan orang itu penyihir apa enggak. Saya lagi disiksa nih oleh sihirnya orang ini, makanya saya begini gitu. Dan dia ngomong sambil kerasukan. Dan gara-gara ini kan dulu orang yang nggak ada bahan saintifik untuk menguji sesuatu kan. Itu orang-orang yang dituduh itu dibawa ke pengadilan. Dan dalam Salem Witch Trial ini, pengadilan penyihir Salem ini, 19 orang dihukum. Jadi ada orang yang punya pikiran bahwa dia kalau mendapatkan bisikan gaib, punya pandangan atau pandangan gaib, terus tiba-tiba itu dia bisa klaim itu sebagai sebuah kebenaran tanpa ada pembuktian. Hari ini kan juga tanpa ada pembuktian. Nah, ini saya jadi ingat sama Bang Tri, teman-teman. Di salah satu podcast Gerombolan Pembenci, dia pernah mengatakan kalau dia ini punya guru spiritual, tapi sudah meninggal, sudah almarhum. Tapi katanya guru spiritualnya ini sering datang ke mimpi dia untuk memberikan petunjuk-petunjuk kalau dia sedang tertekan atau hilang arah atau sedang mentok. Ya, terakhir katanya kalau nggak salah dia dimimpiin oleh guru spiritualnya ini dan diperintah untuk ikut dengan Rismon. Ditambah lagi, Tifa kan selalu mengatakan scientific base, spiritual, ya kan? Dia selalu mungkin sedang terganggu kejiwaan kali ya orang-orang ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia periode 2014-2024 itu telah melahirkan banyak kebijakan. Dan kebijakan itu yang pemerintah secara sadar sangat pro pada rakyat, terutama di sektor keuangan. Keren banget. Lalu disambut dengan kebijakan-kebijakan yang juga mendukung itu, yang tadi sudah Pak Menteri katakan berkali-kali. Kegembiraan kita pada hari ini adalah keberlanjutan sistem pemerintahan dan kebijakannya antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan hari ini berjalan sangat mulus. Beberapa kekurangan tentu ada dan itu disempurnakan pada pemerintahan kali. Alhamdulillah. Dan yang lebih alhamdulillah lagi, saudara sekalian, yang
membidani dan yang juga mengawal proses yang saya katakan tadi adalah lahir dari paguyuban dari Padepokan Fakultas Kehutanan Universitas Jamat. Wah, Terima keren kasih banget. Bapak Widodo. Sudah benar-benar secara ikhlas dan disaksikan para petani tadi. Betapa kebijakan Bapak sangat-sangat menguntungkan rakyat. Inilah antitesis yang ingin saya sampaikan, bahwa kebijakan seharusnya dari yang sebelum dan yang kekinian harus berjalan secara baik. Dan harus soft landing. Tidak perlu ada kekerasan dan tidak perlu ada hal yang mengkhawatirkan. Cuma satu catatan memang, mungkin ini menjadi catatan juga bagi pemerintah yang sekarang, agar petani-petani kecil yang terutama sekarang sedang menghadapi ketidakpastian berkaitan dengan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan, mohon Pak Menteri mendapat prioritas. Ini jeritan-jeritan petani yang harus kita sampaikan sebagai akademisi. Mudah-mudahan tadi program-program yang PS tadi itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Maka Presiden tidak perlu ijazah SMA. Kalau punya ijazah luar negeri ini apa-apaan. Ini jelas-jelas ini pemufakatan jahat. Jelas-jelas ini sesuatu hal yang sangat, dan ini harus gugur dengan sendirinya. Karena peraturan KPU itu di bawah undang-undang. Undang-undangnya sudah mengatakan harus ada syarat SMA. Jadi jelaslah Gibran tidak punya ijazah SMA, berarti dia layak untuk dimaksudkan sebagaimana surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI Polri. Itu baik. Mas Pangeran, gimana nih tanggapannya? Enak kali Roy Suryo suruh orang pertama begini, Mbak Jenderal, saya perlu mengatakan bahwa jangan sampai hari ini sebuah fakta dikalahkan oleh sebuah napi, kebenaran dikalahkan oleh sebuah kecepatan, dan realitas menjadi sebuah kompetisi yang lebih dulu siapa membangun persepsi. Ini penting untuk mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa, karena jangan sampai di tengah berlimpahnya informasi kita justru gagal membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebatas sensasi. Kalau toh memang kebenaran yang dicari Bang Roy, kenapa tidak sedari awal persoalan ijazah ini dibahas atau diangkat ke permukaan publik ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dalam konteks ini tentunya Bang Roy terkesan bersama teman-temannya tentu ini sangat politis sekali, karena ini bukan tentang keabsahan sebuah dokumen, ini tentang delegitimasi politik yang dibungkus melalui pseudo moralitas. Dan kalau kita ingat juga bahwa Mas Gibran ini pernah menjadi wali kota Solo, dan di sana tentu sudah ada verifikasi. Bagaimana mungkin seseorang yang telah terpilih secara demokratis menjabat dengan legal ditemukan adanya pelanggaran administratif di sana, tiba-tiba hari ini ketika Mas Gibran menjabat sebagai wakil presiden, justru ini diorkestrasikan dan dinyanyikan dan didirijenkan bahkan oleh Bang Roy bersama teman-temannya. Ini kan sangat politis sekali, kami melihatnya tidak ada fakta atau bukti otentik yang ditunjukkan, hanya sebatas narasi, hanya sebatas gimana Anda? Kurang lebih begitu Mbak Diandra. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop, dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari, dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, gimana mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana, jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya wira swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai. Waduh. Ya, WJW ini siapa? Gimana anak bolu begitu? Wah, langsung panik. Ini akan kan? tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak bolu bisa begitu? Nanti kita cek Pak. Ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita akan verifikasi. Nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks, di warung pinggir jalan aja. Di warung pinggir jalan. Paling nggak orang itu nggak curiga.
sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Wow, pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya, ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian wajah Rismon yang sudah mulai lemes, yang mulai tidak lagi bersemangat? Apakah karena ini ada hubungannya dengan pecah kongsi mereka kemarin? Yang dimana Tifa tidak lagi menyebutkan nama Rismon sebagai ahli dari kelompok mereka. Dan Rismon sudah tidak lagi mungkin mau mengurusi jasa Pak Jokowi. Buktinya kemarin ketika mereka sibuk-sibuk, si Roy Suryo, Tifa, Refli Harun ke makam keluarga Pak Jokowi, bertemu dengan warga, itu kan Rismon tidak kelihatan teman-teman. Dan Rismon malah ada di kasus Vina Cirebon. Ini kan membuktikan bahwa memang ada perpecahan yang sangat tajam di antara kelompok ini. Apakah Rismon juga sudah mulai mau cuci tangan? Waduh, ini ini semakin lucu aja teman-teman. Apakah memang ucapan dari Pak Arianto Sutadi, salah satu penasihat dari Kapolri itu, membuat mereka kena mental? Karena kan Pak Arianto sudah mengatakan penyidikan tetap berlanjut, dan penyidik mengatakan akan mungkin sudah di tahap akhir dan akan masuk kepada gelar perkara dan penetapan tersangka. Waduh. Dan tadi Roy Suryo sangat panik ketika ditantang untuk menyebutkan undang-undang yang dia buat sendiri. Ternyata nggak hafal teman-teman. Ternyata dia, waduh, tapi logikanya ya kalau memang dia tidak hafal wajar-wajar saja, karena kan selama ini ketika dia menjadi anggota DPR ya dia tidur doang. Kan ada fotonya beredar di mana-mana tuh kan, ketika dia duduk di kursi terhormat dia tidur. Ini kan hal-hal konyol teman-teman. Gimana mau menyebutkan undang-undang? Orang Indonesia Raya aja kemarin di videonya tuh dia nggak hafal. Aduh, luar biasa. Ini makin konyol teman-teman orang ini ya. Dan tadi, wah sangat luar biasa ya. Seperti apa Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM membeberkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, bagaimana keberlanjutan yang sangat luar biasa antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo, bagaimana pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun memperhatikan petani, kehutanan, dan lain sebagainya. Dan Fakultas Kehutanan tidak sama sekali malu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni yang membanggakan. Bahkan rektornya mengatakan Pak Jokowi alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan. Ini membuat Roy Suryo dan Rismon semakin gelagapan. Ya karena ya ini bukan sebuah, ya kalau kata Rismon tadi Pak Jokowi mengaku-ngaku alumni. Ini bukan mengaku-ngaku, tapi sudah ada pengakuan yang sangat luar biasa dari Fakultas Kehutanan UGM dan juga Rektor UGM. Ya dia nggak bisa ngeles lagi teman-teman. Dia nggak bisa lagi mungkin terbang bebas ke sana kemari gitu. Tapi ya kalau kata Bung Hasan Nasbi tadi ya wajar sih mereka begitu. Mungkin ada penyakit kejiwaan atau ada penyakit-penyakit yang mungkin diderita oleh dia tapi nggak bisa sembuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.